rehat sebentar, senyum kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan mengasihimu, haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita memakai masker kembali Bapak Ibu, kita angkat pujian kita bagi Tuhan, haleluya.
Engkau memilih hidup kami, Engkau memanggil kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Jadikan kami seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami membawa persembahan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Dan kami merasakan sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami memuji menyembah-Mu ya Aba ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Baik kami yang ada di rumah Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh mengangkat tangan kami kepadamu. Kami boleh berseru kepada nama Yesus. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang memberkati setiap kami. Dan kami percaya Yesuslah sumber jawaban kami. Yesuslah kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas setiap hamba-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau yang mencurahkan isi hati-Mu Tuhan. Biar semua kami boleh menikmati, boleh mengerti, memahami apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
kita mulai menyembah Tuhan. Oh ya Ralabayasha, Engkau yang layak disalah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, sebab Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu dulu, sekarang dan selamanya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan, sebab Kau yang layak
Kami mau menikmati hadirat. Ya Rabba ya Rabba ya
hormat, segala pujian bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami sungguh merasakannya, bahkan hingga hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau sehatkan kami, Engkau pelihara kami dengan kasih setia-Mu, Engkau jagai kami bahkan di tengah-tengah krisis Tuhan. Kami merasakan tangan yang kuat menopang kami. Terima kasih untuk keluarga kami yang boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih kami tidak berkekurangan dan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Kasih setia yang kami tidak bisa bahasakan dengan apapun. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami serahkan hidup kami 1 tahun ke depan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi tahun ini. Tapi yang kami tahu adalah Engkau Allah yang sanggup memelihara kami. Yang sanggup menuntun dan membawa kami pada jalan-jalan kemenangan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau yakinkan kami lewat kebenaran-Mu. Firman-Mu yang hari ini diperdengarkan. Biarlah ini menjadi jawaban yang terbaik bagi hidup kami. Menyegarkan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan sakit kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami keluar dari tempat ini nantinya tidak seperti ketika kami datang. Kesembuhan terjadi atas kami. Pemulihan terjadi atas hidup kami. Kemenangan dinyatakan atas kami. Dan kami pulang dengan sorak-sorak. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Dan berikan kesegaran bagi kami oleh firman. Pakai hamba-Mu urapi dengan kuasa surga. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya sapa kita dengan salam. Sekali lagi shalom. Salam sehat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Dan perayaan tahun baru ini sedikit lebih unik karena saudara dan saya boleh masuk di tahun yang baru. Tidak dengan cara yang mudah. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup di tahun 2020 itu kalau Anda dan saya masih ada sampai hari ini itu adalah mujizat. Saudara boleh tanya siapa saja, mereka akan berkata tahun 2020 itu tahun yang susah. Tahun yang tidak mudah. Tapi Bapak Ibu luar biasa, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baiknya tidak berubah. Di masa tidak ada krisis baiknya tetap. Di masa ada krisis baiknya juga tetap. Buktinya Anda dan saya boleh duduk sampai hari ini dengan baik-baik saja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, memang ada yang berbeda. Anda dan saya harus menggunakan masker. Nah Bapak Ibu Saudara, asal masih bisa hidup enggak apa-apa tetap pakai masker. Memang ada beberapa orang yang terganggu dengan pakai masker dan kadang-kadang berkata enggak adanya virus corona itu. Nah beberapa teman berkata begitu dan saya beritahu mereka, saya bilang begini,
Kalau engkau katakan ucapan itu di depan istri-istri yang kehilangan suami karena virus corona, dia akan lempar kau pakai batu. Karena saudara, kita tidak bisa bayangkan betapa pilu dan betapa sedihnya hati istri-istri yang kehilangan suaminya karena virus corona. Jangankan bisa cium, lihat wajahnya saja tak bisa. Jadi saya beritahu teman-teman yang berkata nggak ada virus corona itu, saya bilang begini, seandainya kau ngomong itu di depan anak-anak yang kehilangan orang tua karena virus corona, itu dilempar kau pakai sandal. Kenapa? Karena betapa sakit dan pilunya kehilangan orang tua mereka karena virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita hadapi segala sesuatu dengan enjoy bersama dengan Tuhan. Memang kelihatan terganggu, tapi jangan lupa pakai masker itu banyak untungnya. Untungnya terutama bagi para ibu-ibu, karena biaya make up itu semakin berkurang. Tidak perlu beli lipstik mahal-mahal, karena kenapa? Percuma beli lipstik mahal-mahal, sudah tertutup pakai masker. Bagi bapak-bapak beruntung tidak harus cukur kumis. Ya, saya jumpa banyak orang dulu tak berkumis, tiba-tiba buka masker, Masya Allah menakutkan. Kenapa? Karena tidak terlihat. Jadi saudara terkasih, kalau Tuhan izinkan kita masuk pada fase tertentu, kalaupun itu berat dan susah, saya percaya Tuhan akan memampukan Anda dan saya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi Anda dan saya untuk bisa menikmati berkat-berkat sekalipun itu tidak mudah menjalankannya. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2021 ini kita seperti Nuh yang baru saja melewati goncangan yang hebat. Bapak Ibu, pengalaman Nuh itu pengalaman yang berat, goncangannya luar biasa. Memang saudara tahu ketika air bah itu datang, Nuh itu ada di atas bahtera. Tapi saya beritahu saudara, ada di atas bahtera saja belum aman bagi Nuh. Karena Anda tahu air bah itu tidak seperti air kolam. Saudara, kalau air kolam itu enggak ada badainya, tenang-tenang saja. Tapi Anda tahu air bah yang dihadapi oleh Nuh, itu goncangan dan arusnya itu luar biasa. Karena air bah itu diturunkan oleh Tuhan untuk membinasakan. Jadi saudara tahu ketika air bah itu turun, goncangannya luar biasa. Sekalipun Nuh ada di atas bahtera, tapi dia butuh perlindungan Tuhan. Nuh selamat bukan karena bahteranya, tapi Nuh selamat karena Tuhan yang memproteksi dia di tengah-tengah goncangan air bah yang luar biasa itu. Makanya saudara tahu untuk menutup pintu air bah itu saja harus Tuhan yang menutup. Karena airnya itu luar biasa derasnya, luar biasa mematikan saudara. Bahkan ikan-ikan aja mati. Karena kenapa? Anda bisa bayangkan tsunami Aceh. Itu airnya tidak jernih. Air bah itu tujuannya membinasakan semua makhluk hidup. Makanya semua mati. Dan saudara tahu lamanya Nuh di atas air bah itu kurang lebih 1 tahun. Dan apa yang dia lakukan setelah matanya melihat daratan Bapak Ibu? Dia masuk pada kehidupan yang baru. Maka yang dilakukan oleh Nuh adalah dia mengambil satu binatang yang dibawa di atas bahtera itu. Dan dia mempersembahkannya untuk Tuhan. Dia bangun mezbah, lalu dibakarnya persembahan itu. Dan Anda tahu ada perubahan terjadi. Yang pertama adalah dikatakan oleh firman Tuhan, tiba-tiba saja Tuhan mencium bau yang harum dari persembahan itu. Karena kenapa saudara? Sebenarnya tidak ada yang bisa dicium aroma harum dari bumi. Manusia, binatang semua mati, bangkai-bangkainya Anda bisa bayangkan. Saya tak bisa bayangkan baunya seperti apa. Dan itu lintas seluruh bumi.
seluruh bumi penuh dengan bangkai. Jadi saya pastikan bahwa baunya itu mengerikan. Tapi saudara tahu ketika persembahan itu dinaikkan oleh Nuh, maka terjadi aroma yang lain. Dan Tuhan mencium bau yang harum dari persembahan itu, ada perubahan terjadi. Dan setelah itu saudara tahu, Tuhan melepaskan berkat-berkatnya atas Nuh. Disitulah saudara dan saya pertama sekali diizinkan makan daging. Tuhan berkata kepada Nuh, mulai saat ini Nuh kau boleh makan daging. Semua yang bergerak kamu boleh makan. Makanya Anda dan saya boleh makan babi sampai hari ini. Setelah air bah itu dan Nuh membawa persembahan, Tuhan berkata, kamu bukan makan tumbuh-tumbuhan saja, tapi sekarang aku tambah lauknya, yaitu manusia akan makan semua yang bergerak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara jangan lupa, dan pada saat itu Tuhan memberkati Nuh dan memberkati bumi. Kita masih ingat saudara, seperti apa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan tanah itu dikutuk. Tapi saudara tahu setelah Nuh membawa persembahan korban syukurnya, di awal tahun baru kehidupannya, Tuhan berkata sejak hari ini tidak akan pernah berhenti musim menuai dan musim menanam. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini seperti Nuh yang baru saja melewati air bah yang hebat, walaupun pandemi belum selesai. Tahun 2020 itu tahun yang mencekam saudara, setiap hari kita penuh dengan antisipasi, penuh dengan kecurigaan. Berdekatan dengan sesama kita saja kita sudah mulai curiga. Tidak boleh saudara dan saya bersalaman. Kita kurangi kerumunan Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita beribadah kita harus menggunakan masker. Ini tahun yang kelam. Sekian banyak orang yang tinggal dalam ketakutan. Tidak berani keluar, trauma. Saudara dan saya ini tidak mudah. Ini sama seperti air bah yang menghantam Baterah Nuh. Tapi Anda dan saya ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Itulah sebabnya Anda layak memberikan pujian bagi Dia. Haleluya. Saya mau kita nyanyikan satu lagu. Boleh ini? Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalammu. Kerinduanku Haleluya, Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang setia, katakan amin. Saudara, bagi orang percaya itu berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Di luar sana Bapak Ibu Saudara, sering sekali orang membeda-bedakan hari. Ada orang yang berkata ada hari baik dan ada hari yang jahat. Makanya dalam suku-suku tertentu, budaya tertentu Bapak Ibu Saudara,
Kalau mau menentukan tanggal nikah itu harus ada tanggal-tanggalnya. Jadi saya dulu saudara waktu mau menikah itu ketika saya tentukan tanggal dan hari, langsung waktu itu calon mertua saya berkata, jangan di hari itu. Saya bilang tidak, dalam Tuhan itu semua hari diberkati. Dalam Tuhan Alkitab mengajarkan kita yang menciptakan hari demi hari itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan hari demi hari, itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya, setiap hari itu sesungguhnya adalah hari penuh berkat bagi hidup kita. Kenapa saya berkata ini saudara? Saya mau kita baca satu ayat dulu. Mazmur pasal 65 ayatnya yang ke-11. Boleh kita bacakan ayat ini? Mazmur pasal 65 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi kekuatan dan keyakinan kita memasuki tahun 2021. Ada orang berkata 2021 masih dibayang-bayangin oleh tahun 2020. Saudara dan saya tahu sampai hari ini pandemi ini belum selesai. Sampai hari ini masih banyak korban Bapak Ibu yang kita lihat ya. Bahkan beberapa orang dekat kita tahu tiba-tiba saja sudah duluan pergi ke rumah Bapa di sorga. Nah Bapak Ibu apapun yang terjadi saudara tidak pernah diciptakan untuk mundur. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk maju. Katakan amin. Saudara majunya kita harus maju dalam cara Tuhan. Anda jangan maju dengan sendirian. Saudara butuh penyertaan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan bukan hanya sekedar buka jalan bagi kita. Tuhan yang baik itu bukan hanya sekedar dia membuka jalan bagi Anda dan saya. Tetapi yang kita percaya juga Tuhan juga akan membawa kita sampai pada ujung kemenangan itu. Dia bukan hanya sekedar buka pintu. Tapi Anda dan saya akan diantar pada tujuan yang benar. Ketika kita menaruh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara dan saya yang memimpin perjalanan kita adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Dan saudara tahu pandemi ini mengajari kita bergantung total kepada Tuhan. Saudara dibingungkan karena para medis pun tidak bisa diandalkan. Dengan virus corona ini banyak bergelimpangan. Saudara mau bergantung kepada rohaniawan para pendeta banyak juga yang meninggal karena virus corona. Jadi saudara dan saya kita diajari untuk bergantung total kepada Tuhan. Bahkan hartamu tidak bisa menyelamatkanmu. Engkau hanya bergantung saja kepada Yesus. Amin. Kita baca ayat ini menjadi alasan dan kekuatan bagi kita melewati tahun ini dengan penuh keberanian dan sukacita. Dikatakan apa? Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, lalu apa? Jejakmu mengeluarkan lemak. Jadi dikatakan engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Yang pertama saudara kita mengerti adalah ada satu komitmen dari Tuhan bahwa sesungguhnya hari-hari yang kita lewati, tahun-tahun yang kita lewati itu dimahkotai oleh Tuhan dengan kebaikan. Katakan amin. Jadi saudara dan saya harus punya cara pandang bahwa hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang baik. Walaupun kadang saudara ada proses yang kita lewati, tapi ketahuilah di balik semua proses itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemudian saudara dikatakan jejakmu meninggalkan lemak. Saudara lemak itu saudara tahu bagian dari binatang yang paling enak. Bilang sebelahmu jangan pura-pura tidak dengar. Kemarin kau baru dari BPK dan kau pilih yang berlemak-lemak. Saudara di perjanjian lama lemak itu adalah persembahan yang tidak boleh dimakan oleh para imam karena itu milik Tuhan. Jadi Anda tahu artinya lemak itu adalah bagian yang terbaik dari seekor binatang. Nah saudara perhatikan kali ini ayat ini berkata jejakmu meninggalkan lemak. Artinya saudara
Tuhan sedang menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang berjalan di depan kita, kita di belakangnya, dan setiap kali kita melihat jejaknya, itu kita melihat jejak yang terbaik. Jadi saudara, Tuhan sedang bicara kepada Anda dan saya, tahun 2021 ini aku ada di depan perjalananmu dan engkau akan melihat kebaikan demi kebaikan ketika engkau terus mengikut jalanku. Jadi saudara dan saya jangan belok kiri, belok kanan. Ikut tuntunan Tuhan. Ikut Tuhan dengan setia. Ikut jalur Tuhan. Anda dan saya harus berjalan on the track. Dan kalau Anda dan saya berjalan on the track, perhatikan. Lemak yang tersedia yang terbaik itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, berbahayanya hidup manusia adalah ketika kesukaran itu, maka integritasnya teruji. Ketika terjadi kesukaran, disitulah kelihatan aslinya Anda dan saya. Disitulah kelihatan engkau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Ketika goncangan itu tiba, itu adalah saat yang terbaik. Saudara melihat dirimu, engkau percaya Tuhan apa tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya tentu mengalami banyak hal tahun 2020. Mungkin di antara saudara ini ada yang punya usaha harus gulung tikar. Saudara dan saya punya keuangan, dompet itu banyak keringnya daripada basahnya. Bilang sebelahmu jangan pura-pura tak dengar. Banyak tagihan-tagihan yang harus terpendingkan. Saudara dan saya menghadapi kekecewaan karena 2020 seolah-olah menghancurkan semua rancangan-rancangan kita. Saudara yang mungkin menikah di tahun 2020 adalah pernikahan yang pilu sekali. Karena harus secara online. Tapi puji Tuhan, karena ada untungnya menikah secara online. Tidak harus bayar gedung dan prasmanan, tapi persembahan kasihnya boleh dikirim ke rekening. Lu iya begitu, sekarang ini banyak yang kirim undangan udah dikirim barcode. QR itu. Jadi kan untung tidak perlu beli prasmanan, lalu banyak yang masuk ke rekening. Bilang sebelahmu cepat-cepat menikah. Sebelum pandemi berlalu, ini kesempatan yang terbaik bagi orang-orang muda. Betul, tahun 2020 beberapa orang muda saya ajari, ini rebut kesempatan ini. Tidak perlu adat karena dilarang pemerintah. Tidak boleh ada kerumunan massa. Tapi Anda dan saya diuntungkan. Cuma sedihnya adalah menikahnya pakai Zoom. Itu banyak orang kecewa saudara. Tapi saya beritahu saudara. Tuhan menghibur kita dengan penghiburan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang menghadapi masalah hari ini, tetap katakan ini adalah hari yang baik. Jangan pernah engkau berkata ini adalah hari yang sial, ini adalah hari yang jahat. Tidak, semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kekuatan imanmu. Supaya kelak engkau bisa bercerita dengan orang lain. Supaya kelak orang bisa hidup dari kesaksian hidupmu. Supaya kelak anak dan keturunan kita, mereka melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Anda dan saya harus bersyukur ketika memasuki tahun baru ini? Karena sesungguhnya manusia itu sebenarnya Bapak Ibu, melewati satu hari saja itu tak mudah. Jangankan 1 tahun. 1 hari saja kita lewati itu sudah sesuatu yang luar biasa. Saudara, Alkitab menggambarkan manusia itu hanya seperti uap. Saudara tahu uap? Nanti ibu-ibu kalau memasak di dapur Anda akan lihat. Kalau saudara memasak nasi lalu keluar uapnya, tiba-tiba hilang. Seperti itulah gambaran hidup kita. Anda dan saya melihat orang yang kita kenal, sahabat kita, paginya masih minum kopi bareng, paginya masih mencangkul, masih kita lihat, tiba-tiba sorenya sudah rest in peace. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, itu artinya bagi manusia tidak mudah melewati 1 hari dengan kekuatannya.
Kita digambarkan seperti rumput di padang, rumput yang paginya segar, sorenya sudah layu. Begitulah rentannya kehidupan manusia, saudara. Jangankan 1 tahun, 1 hari tidak mudah bagi kita untuk kita lewati. Tapi puji Tuhan, Anda dan saya diizinkan Tuhan melewati 365 hari. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu mungkin tidak punya banyak uang karena tahun 2020 itu sulit cari uang. Saudara dan saya tidak punya banyak harta, tetapi itu sudah lebih dari cukup. Kalau saudara dan saya melihat ke belakang dan berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin saya bisa melewati tahun 2020. Saudara jangan bicara soal penderitaan kepada siapa saja karena semua menderita tahun 2020. Kalau engkau sharing dengan seseorang maka cerita yang sama juga akan diceritakan. Ketika masa pandemi Bapak Ibu Saudara ada beberapa orang teman-teman lama yang hamba Tuhan telepon saya, Bang di rumahku tak ada beras. Lalu saya bilang di sini juga tak ada beras. Sama-sama nggak ada beras. Jadi kalau kita mau curhat dengan seseorang nggak bisa. Karena kalau engkau curhat dia akan curhat masalah yang sama. Itu keadaan yang terjadi tahun 2020. Ayo pengusaha-pengusaha mau datang ke temannya pengusaha. Sama ceritanya. Engkau cerita kesulitan, engkau cerita sesuatu yang berat. Dia juga akan cerita sesuatu yang berat. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau kita menoleh ke belakang tahun 2020 maka engkau akan berkata Tuhan Engkau luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan aku tak mungkin bisa melewatinya. Tapi saudara tahu di depan kita tantangan yang sama. Mungkin saja akan masih ada. Mungkin saja bisa lebih berat. Tetapi saudara dan saya tetap melihat Tuhan yang telah pelihara kita tahun 2020. Tahun 2021 juga Tuhan yang sama yang pelihara kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang terpenting adalah bolehlah keadaan berubah tapi hidup saudara dan saya tidak boleh berubah. Kenapa gereja kita pada tahun ini mengambil sebuah tema integritas? Karena saudara tahu dengan hidup dalam integritas seseorang akan dihidupkan oleh Tuhan. Seseorang akan bertahan dalam setiap goncangan ketika dia hidup dalam integritas. Nah integritas saudara dan saya itu berbeda dengan integritas yang dibicarakan di luar sana. Di luar sana Bapak Ibu Saudara di perusahaan-perusahaan mereka banyak bercerita tentang integritas bagi karyawan-karyawannya. Tapi saudara tahu integritas hidup kita itu adalah integritas yang berbeda karena Anda dan saya membangun integritas hidup di atas kebenaran. Bukan di atas kebaikan. Saudara baik itu bagus. Tapi saudara tahu benar itu lebih tinggi nilainya. Karena apa? Integritas hidup kita itu dibangun di atas Alkitab. Dan model integritas kita itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah model integritas terbaik dan sempurna bagi hidup Anda dan saya. Inilah yang perlu kita pertahankan Bapak Ibu Saudara, yaitu di tengah badai Anda dan saya harus punya integritas. Apa itu integritas? Bapak Ibu Saudara ada banyak artinya. Ada arti sederhananya yaitu sesuai yang diomongkan dengan yang dilakukan. Artinya connect, harmoni antara perkataan dan perbuatannya. Jadi harmoni antara apa yang engkau yakini dengan apa yang engkau jalani. Jadi saudara percaya Tuhan itu baik, maka saudara harus sesuai dengan perjalanan hidup kita tetap berkata Tuhan itu baik. Jangan sampai Anda percaya Tuhan itu baik tapi di tengah jalan tiba-tiba engkau ragukan kebaikannya. Sama seperti istri Ayub. Nah saudara kalau kita belajar Alkitab, integritas itu dalam Alkitab lebih dominan dengan arti ketulusan. Katakan ketulusan.
Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita bangun tahun 2021 ini, mari kita hidup dalam ketulusan. Kita tulus ikut Tuhan, katakan amin. Tidak ada udang di balik batu. Saudara tahu bagaimana caranya tulus ikut Tuhan? Tulus ikut Tuhan itu adalah saudara beribadah bukan karena ada masalah, saudara beribadah bukan karena Anda diberkati, tapi saudara beribadah karena engkau punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan yang kudus itu. Itu namanya tulus mengikut Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, saudara, dalam ketulusan, apapun yang terjadi, saudara tidak boleh berbalik mengikut Dia. Apapun yang terjadi, saudara dan saya, hatinya tak boleh berubah. Itu namanya tulus ikut Tuhan. Jadi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, jangan menyalahkan Tuhan. Wah, Bapak Ibu Saudara, beberapa orang ketika ia diputus oleh pacarnya, yang dia salahkan Tuhan. Padahal yang salah itu adalah pacarnya itu. Nah, mungkin Anda sulit melihat kebaikan Tuhan ketika diputus pacar. Jangan salah. Kalau engkau diputus oleh pacarmu, itu artinya Tuhan sedang berbuat baik kepadamu, bahwa dia itu bukan pasangan hidupmu. Ini bagi yang muda-muda, bagi yang berkeluarga enggak usah lagi pacaran. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ketulusan itu yang membuat seseorang akan tetap eksis. Ketulusan itu membuat seseorang diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa ketulusan itu akan membuat seseorang hidup, Bapak Ibu Saudara? Karena ketidaktulusan itu sama dengan kejahatan. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan anggap remeh ketidaktulusan. Ketika engkau beribadah dengan tidak tulus, itu sama dengan kejahatan. Ketika engkau melayani tidak tulus, itu sama dengan kejahatan. Ketika engkau berbagi dan tidak tulus, itu sama dengan kejahatan. Kenapa saudara? Karena orang yang tidak tulus itu, dia menyimpan rancangan yang negatif. Dia menyimpan keinginan yang negatif. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, ketika Yakub memberikan bubur kacang merah kepada abangnya Esau, abangnya Esau lapar. Setelah ia pulang berburu, abangnya Esau itu kelaparan dan kelelahan. Lalu Yakub menawarkan bubur kacang merah. Saya mau tanya, itu baik apa tidak? Baik kan? Kalau ada orang lapar lalu kita tawarkan makanan, itu baik. Tapi saudara, tindakan baik itu menjadi jahat karena Yakub punya maksud negatif. Dia kasih makanan ke abangnya untuk mengambil hak kesulungannya. Bilang sebelahmu itu bukan kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, itu jahat. Saya mau tanya sekali lagi. Ketika Kain dan Habel membawa persembahan, itu baik apa enggak? Baik. Tapi Anda tahu, ketika persembahan Kain ditolak, yang terjadi adalah kemarahan. Itu tindakan yang baik. Yang adalah membawa persembahan, jadi tindakan yang jahat. Makanya Tuhan mau supaya Anda jangan pelihara ketidaktulusan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman banyak menolong orang, balasannya tidak baik. Nah saudara, enggak usah kecewa, enggak usah putus asa. Saya sering katakan, banyak orang tua itu kepahitan dengan anaknya, kecewa dengan anaknya karena kenapa? Orang tua itu banyak membesarkan anaknya untuk jadi tabungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang tua harus membesarkan dan memelihara anaknya tidak dengan tujuan nanti anak ini akan pelihara saya. Itu sebabnya banyak terjadi kekecewaan karena orang tua membesarkan anaknya untuk memelihara hidupnya di masa tua. Nah Bapak Ibu Saudara, memang anak-anak itu punya tanggung jawab memelihara orang tuanya di masa tua. Tetapi kita membesarkan anak bukan jadi tabungan kita, bukan. Supaya kalaupun dia tidak pelihara kita, kita tidak jadi kecewa. Halo? Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan mulai hari ini saya mendidik diri saya. Saya bilang ke istri saya, ingat,
kita harus punya tabungan sendiri. Tabungan hari tua. Jangan harapkan anak-anakmu nanti di masa tua. Karena belum tentu. Belum tentu iya kalau istrinya baik. Tahu bagaimana cara berbagi. Kalau istrinya tak baik gimana? Halo? Makanya Bapak Ibu yang ada di sini kalau mau cari menantu cari aja yang ada di gereja ini. Jadi jangan jauh-jauh. Supaya nanti saudara di hari tua punya menantu yang pintar berbagi. Bukan hanya pintar tambah-tambah katanya. Hanya menantu itu pintar tambah-tambah, pintar kali-kali. Tapi untuk berbagi ke mertuanya saja Masya Allah sulit banget. Bertobat kalau Anda ada di sini. Ya, menantu-menantu yang pelit dengan mertua itu pulang dari tempat ini bertobat. Dan engkau temui mertuamu, engkau bawakan yang terbaik bagi mertuamu. Maka engkau di masa tua juga nanti akan diperhatikan oleh menantumu. Ya Bapak Ibu memang ini harus diceritakan terus menerus ya. Karena hubungan menantu dan mertua itu belum selesai sampai hari ini. Masalahnya itu masih menjadi masalah keluarga. Bilang sebelahmu jangan pura-pura tak dengar. Beritahu dia mungkin saja engkau pelakunya. Jadi Bapak Ibu Saudara mari kita tulus hati katakan amin. Ada satu orang raja Bapak Ibu dalam Alkitab yang berjumpa dengan Abraham. Abraham itu punya istri namanya Sarai dan Sarai ini cantik orangnya. Sarai ini luar biasa. Nah suatu saat di tanah Kanaan itu terjadi kelaparan. Lalu Abraham itu harus berpindah ke Mesir. Ketemulah seorang raja namanya Abimelekh. Nah saudara tahu ketika sebelum nyampe ke tempat itu, Abraham sudah mulai berpikir, istriku ini cantik. Dan biasanya raja-raja waktu itu tak bisa lihat perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik akan diambil dengan segala cara Bapak Ibu Saudara. Nah dia berpikir nanti kalau saya bilang ini istriku untuk mendapatkan Sarai aku akan dibunuh. Itu pemikirannya Abraham Bapak Ibu Saudara. Lalu nyampailah jumpa dengan Abimelekh. Lalu dia berkata kepada Abimelekh, ini bukan istriku, ini adikku. Dan saudara tentu saja Abimelekh mengambil ini si Sarai dengan cara yang terhormat. Karena dia pikir adiknya. Iya, dirayu-rayulah si Abraham, dikasih makanan enak, dikasih kamar VIP oleh raja itu. Kemudian dilayani dengan luar biasa, istrinya dibawa oleh Abimelekh. Nah perhatikan Abraham berpikir yang penting bisa hidup dan bisa makan saja. Bapak Ibu Saudara tahu ketika Abimelekh ada di kamar dengan Sarai, maka perhatikan baik-baik. Bapak Ibu kalau kita baca nanti dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-6. Coba buka ayatnya, inilah yang terjadi. Jadi waktu dia mau tidur dengan Sarai, Tuhan sendiri yang menegur dia. Perhatikan. Kenapa Tuhan tegur Abimelekh? Karena Tuhan tahu Abimelekh itu tulus. Dan kenapa Tuhan halangi dia jangan sampai tidur dengan Sarai? Karena kalau dia lakukan itu dia akan mati. Jadi Tuhan menjaga dia dari bencana itu. Dalam ayat yang ke-6 ini Tuhan berkata lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Dari ayat yang ke-5 supaya nyambung ya. Dari ayat yang ke-5. Ya, dikatakan begini, Abimelekh berkata kepada Tuhan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakannya juga, ya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan apa? Dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat yang ke-6 Tuhan berkata kepada dia begini. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan apa? Dengan hati yang tulus, maka dikatakan apa? Aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Maka selamatlah Abimelekh. Andaikan Tuhan tidak memberitahu dia, maka rest in peace akan terjadi.
Abimelekh akan mati. Perhatikan saudara, orang yang tulus itu dijaga Tuhan dalam keputusan-keputusannya. Saudara dan saya agak sulit mengambil keputusan di tengah-tengah badai. Tapi perhatikan, ketulusan itu akan membuat Tuhan sendiri yang memimpin dan mengarahkan hidup saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Nyanyikan sekali lagi, dengan sungguh katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita menjaga integritas kita dengan ketulusan lebih dari tahun sebelumnya. Mungkin saudara, kita tidak bisa berharap banyak dengan ekonomi di tahun 2021. Tapi mari kita coba berjalan seperti apa yang Tuhan mau dengan ketulusan. Dan lihatlah, upahmu bukan dari dunia ini saja, tapi upahmu datang dari surga. Seperti Tuhan menjaga si Abimelekh dari jalan-jalan kematian, begitu pula Tuhan akan menjaga saudara dan saya. Yang terakhir adalah dalam Mazmur 97 ayat 11, Bapak Ibu Saudara, ketulusan itu memberikan sukacita surgawi bagi kita. Dikatakan terang sudah terbit bagi siapa? Bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Nah, perhatikan saudara, antara ketulusan hati dengan kebenaran ini disejajarkan. Artinya saudara, orang yang tulus hati itu memenuhi syarat menjadi orang benar. Orang benar itu sama dengan orang yang tulus hati. Jadi kalau saudara dan saya berjalan dalam ketulusan, maka sesungguhnya Bapak Ibu sedang berjalan dalam kebenaran. Dan perhatikan, ketika orang berjalan dalam kebenaran, firman Tuhan katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sukacita Bapak Ibu Saudara adalah bagian orang yang tulus hati. Makanya orang yang tulus hati memberi tidak akan peduli seperti apa respon orang yang menerima pembagiannya itu. Mau dia baik mau tak baik, tetap pemberi dengan tulus itu akan tetap sukacita. Wah saudara, saya punya kawan itu satu orang ibu yang sampai hari ini masih terus berkomunikasi dengan saya. Ibu ini orangnya luar biasa. Kalau menolong orang sampai tuntas. Wah,
Walaupun dia menghadapi goncangan, tetap juga menolong orang. Nah suatu saat Bapak Ibu Saudara, ada satu ibu dia tolong. Kemudian saudara, ibu ini mengkhianati dia. Dan kebetulan saya yang merekomendasi ibu ini. Wah, saya marah sekali. Ketika ibu itu cerita ke saya, dia gini-gini. Marah sekali dan saya bilang ke dia, Bu udah cukup, jangan tolong dia lagi. Tapi Anda tahu ibu ini bilang ke saya, bukan begitu Pak Pendeta. Saya malu sekali Bapak Ibu Saudara. Dia bilang enggak, kalau dia datang minta tolong lagi, aku akan tetap tolong dia. Nah Bapak Ibu Saudara, disinilah saya belajar soal ketulusan. Artinya jangan saudara berbuat sesuatu supaya mendapat respon yang baik dari orang itu. Tidak akan berbuah apa-apa. Tapi kalau saudara memberi dengan ketulusan, perhatikan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup orang itu. Haleluya. Saudara, beberapa 1 minggu yang lalu itu saya punya teman yang sudah mengambil keputusan meninggalkan Yesus. Sudah direnungkan, sudah dipikirkan dan akan meninggalkan Yesus. Karena faktor uang, faktor ekonomi. Ada janji yang menyegarkan dia dari tempat lain. Dan syaratnya harus meninggalkan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya setiap kali jumpa dia, saya selalu berkata, kamu itu orang baik. Tapi luar biasanya ketika ia sudah ambil keputusan mau meninggalkan Yesus, dia masih telepon saya. Dia bilang begini, kamu ada Alkitab di rumah. Kenapa saya bilang? Saya tanya aja, besok saya akan belikan kamu Alkitab. Saudara tahu besoknya saya belikan Alkitab yang terbaik, yang mahal. Saya bawa ke rumahnya. Betapa kagetnya saya. Karena dia bilang, sore ini yakinkan saya kalau iman yang aku ikutin ini iman yang benar. Wah, kenapa? Rupanya dia udah ambil keputusan Bapak Ibu Saudara untuk ganti KTP. Masya Allah, itu saya layani dari jam 3 sampai jam 12 malam. Dan puji Tuhan di ujung dari perjumpaan kami, dia datang dan berkata, aku berdoa, aku mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Walaupun aku menderita, aku kesusahan, aku tidak akan menggantikan Yesus dalam hidupku. Waduh Bapak Ibu Saudara, Anda tahu ketulusan itu yang akan membuat Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang. Apa yang engkau lakukan dengan tidak tulus tidak akan berbuah apa-apa. Tapi ketulusan itu sekecil apapun, saudara akan lihat Tuhan bekerja di sana. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Yesus hidup, mari kita belajar hidup seperti Dia. Memang kita tidak bisa menjadi sempurna, tapi kita bisa belajar sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus kita belajar dari ketulusannya. Segala sesuatu yang dia lakukan dengan orang lain tidak pernah diperhitungkan. Bahkan Yesus itu melepaskan pengampunan dengan tulus. Dia mengampuni dengan tulus, mengasihi dengan tulus, menolong orang dengan tulus, melayani dengan tulus, mati di atas kayu salib dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Bapa Kau setia, Bapa Kau
kami merasakan Engkau tidak meninggalkan hidup kami. Haleluya. Oh, terima kasih Engkau menjadi bagian hidup kami. Kerinduanku tinggikan namamu. Engkau dalamku dan ku dalammu. Tuhan, tolong kami. Engkau kerjakan ketulusan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari lebih sungguh. Tuhan, ubah hati kami. Oh, ubah hatiku. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Tuhan, ajarkan kami punya hati seperti hati-Mu. Mari saudara sekali lagi dengan komitmen yang baru di hadapan Tuhan katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Tuhan, bersihkan hati kami. Kami bersyukur karena Engkau menjadi contoh terbaik bagi hidup kami. Engkau mengajari kami bahwa dengan ketulusan kami akan hidup sekalipun di tengah-tengah krisis. Haleluya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, dengan tulus hati engkau menghampiri Tuhan secara pribadi pagi ini.
Dan minta Tuhan untuk membersihkan hati kita. Haleluya. Ya Tuhan, jauhkan kami dari ketidaktulusan. Engkau jauhkan kami Tuhan dari kekecewaan. Haleluya. Ubah hati kami dengan kasih-Mu. Tuhan, Engkau jamah jemaat-Mu Tuhan dengan roh kelemah lembutan. Biar kami berjalan dengan ketulusan. Oh, ya haleluya. Mari saudara buang segala kekecewaan, buang segala kemarahan, segala sesuatu yang menghambat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Ya Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi hati kami hari ini. Kerjakan kemenangan hari ini dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami butuh kekuatan Tuhan untuk dapat bertahan dalam tahun yang akan kami jalani. Kami sungguh tak berdaya tanpa kekuatan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau lihat tahun ini dengan tahun yang dimakotai oleh Tuhan dengan kebaikan. Bapa, berikan kami hati dan mata seperti mata-Mu Tuhan. Supaya di saat-saat sulit dan sukar, kami boleh merasakan perlindungan dan proteksi dari Tuhan. Seperti Engkau menjaga Abimelekh dari kehancuran, maka seperti itu pula lah Engkau menjaga hidup kami di tahun ini Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau memberikan sukacita bagi pemazmur, maka seperti itu pula Engkau hadirkan sukacita dalam hidup kami. Menolong dalam kesesakan, mengangkat kami dari kejatuhan, memulihkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh sisa hidup kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami mengimani sesuatu yang baik terjadi tahun ini dalam hidup kami. Kami mau berkata ini adalah tahun yang terbaik bagi hidup kami. Tahun di mana Tuhan melimpahkan berkat-Nya lebih dari tahun sebelumnya. Tahun di mana Tuhan mengerjakan kegerakan-kegerakan yang besar dalam hidup kami. Tahun di mana Tuhan memulihkan keluarga kami secara luar biasa. Tahun di mana kami berjalan dalam kebenaran dan kemenangan. Tahun di mana ketulusan menjadi bagian terdepan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami, bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia.
Kami berdoa untuk damai sejahtera. Kami berdoa untuk pemeliharaan dan pemulihan kesembuhan bagi negeri kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, hamba-Mu Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Semua para menteri yang ada dan pemimpin-pemimpin daerah, dalam nama Yesus, mereka ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin mereka sehingga mereka dimampukan, dikuatkan, memimpin negeri kami pada apa yang Tuhan mau. Kami berdoa terus Tuhan untuk pergumulan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kemurahan hati-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau kerjakan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang sedang isolasi, Tuhan, Engkau jamah. Tuhan, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk proses vaksinasi yang ada. Kami berdoa untuk percepatannya Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami supaya proses vaksinasi boleh terjadi dengan cepat bagi negeri kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik yang onsite maupun online Tuhan. Tangan Tuhan terulur memberkati mereka. Dalam segala pergumulan dan kesesakan. Kami percaya Tuhan buka jalan terbaik. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Tuhan berkati hamba-Mu, gembala pembina kami, Pendeta R. Bambang Yonan, ibu dan anak-anak. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Daniel Edi Prayitno, istri dan anak-anak. Bahkan kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, Bapak Simpson, istri dan anak-anak keluarga besarnya. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau berikan perlindungan, kesehatan, panjang umur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa bagi kota Yerusalem, kota yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan. Kami berdoa damai sejahtera Tuhan dicurahkan atasnya, dan 12 suku Israel diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya berkat dari Yerusalem dicurahkan atas negeri kami, bangsa, kota, dan hidup kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah-pisah, kami angkat tangan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pandanganmu kepada Dia, Allah yang tidak pernah mengecewakan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Yevarecha Adonai vayismarecha, Yaer Adonai panai alecha vihunecha, Yisa Adonai panai alecha vayasem leka shalom. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, seisi rumahmu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati apapun yang diperbuat oleh tanganmu. Di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya yang diberkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, disediakan kotak-kotak yang sudah disediakan oleh gereja.
Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja GBI Dekat Hotel. Puji nama Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, kita terus berdoa biar kasih dan kemurahan Tuhan melawat bangsa kita Indonesia. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Serupa dengan gambarmu, kau membentukku dengan jari tanganmu, dan kau memanggilku sahabatku. Aku anak raja di atas segala raja. Bagaimana bisa hidupku biasa?
Guys, sekali lagi boleh? Sambil kita latihan lagu itu ya. Sekali lagi ya, lagu